Ya, halo. Bertemu lagi dengan saya, Fili Amanti. Saya dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tim pelaksana penerimaan peserta didik baru tahun 2020 ini. Kali ini saya akan berbagi bagaimana buat para calon peserta didik yang mau masuk di SMA dan SMK, bagaimana cara melihat ranking Anda, ya. Apabila Anda sudah selesai mendaftar, jangan hanya dibiarkan begitu, ya. Anda sudah selesai memilih SMA atau Anda sudah selesai memilih SMK, sudah cetak bukti pendaftaran. Terus langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan, ya? Yang pertama adalah bukti pendaftaran itu Anda simpan, ya. Nanti setelah pengumuman kelulusan, ya, nanti ada pengumuman kelulusan di website, ya, PPDB ini. Nanti Anda pantau situ. Apabila nama Anda ada dinyatakan lulus, nanti akan melapor diri ke sekolah, ya. Nanti ada pengumuman di web berapa hari untuk lapor diri. Pada saat Anda lapor diri, Anda mengumpulkan bukti pendaftaran itu, ya. Nah, kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara bisa melihat apakah posisi, ya, posisi kita dalam pendaftaran itu sudah aman atau belum, ya. Karena kami telah menyiapkan menu cek ranking, ya. Caranya bagaimana? Silakan adik-adik, ya, calon peserta didik atau orang tua siswa atau wali untuk login, ya, login kembali ke website ppdb.sulutprof.go.id, login kembali, dan silakan saya akan beri contoh tampilannya. Oke, saya meminjam akun milik salah seorang siswa yang mendaftar di salah satu SMK. Nah, setelah login, ya, dia akan keluar seperti ini, ya. Ini berarti sudah selesai daftar, ya, sudah selesai daftar di SMK, ya, dengan pilihan 3 jurusan, ya, SMK 3 Manado, ya. Pilihan pertama adalah kuliner, pilihan kedua perhotelan, dan pilihan ketiga adalah teknik komputer dan informatika, ya. Nah, di sini untuk skornya sudah ada, ya. Skornya sudah ada. Jumlah skornya ini 25,89, ya. Nah, setelah ini sudah selesai, adik-adik sudah upload berkas, sudah cetak bukti pendaftaran, sudah cetak minat bakat, pokoknya semua beres lah, ya. Semua beres tahapan tahapan pendaftarannya. Adik-adik jangan santai-santai dulu, tetapi, ya, rajin mengecek ini, ada menu ini, ya, yang ada pada kursor saya. Lihat peringkat, ya. Silakan cek lihat peringkat. Oke, saya cek dulu lihat peringkat. Akan keluar seperti ini, ya. Kebanyakan, ya, dari calon peserta didik atau para orang tua atau wali, bahkan operator sekolah dan panitia PPDB sekolah, kadang-kala salah melihat, ya. Kadang-kala pada saat mereka telah klik cetak bukti pendaftaran, mereka hanya melihat nama-nama ini, ya, seperti ditampilkan pada saat ini, ya. Ini nama-nama ini, ya, ini nama-nama keseluruhan jumlah siswa yang telah diverifikasi, bukan rankingnya, ya. Nama-nama ini adalah nama-nama keseluruhan jumlah siswa yang telah diverifikasi. Lihatnya di mana? Nih, di sebelah kiri, ya. Ini pada kursor saya. Di sini ada tulis pendaftar. Nih, ada tanda warna biru di garis, ya. Ini pendaftar. Nah, kalau adik-adik, para peserta didik, calon peserta didik, orang tua, wali, bahkan teman-teman dari panitia PPDB sekolah, kalau mau lihat ranking, lihat, diklik saja. Kalau ini SMK, saya masih kasih contoh SMK, ya. Saya masih kasih contoh SMK. Saya tadi pilihan pertama, anak yang saya gunakan akunnya itu kuliner. Kita klik kuliner, ya. Di sini kuliner, saya klik, oke, itu kelihatan tanda birunya ini berpindah, berarti sudah pada posisi kuliner, ya. Langsung di samping tulisan kuliner ini ada tertulis 96. Itu maksudnya apa? 96 ini adalah jumlah kuota yang akan diterima. Artinya pada jurusan kuliner SMK Negeri 3 menerima 96
orang ya, 96 calon siswa. Nah, terus di bawah sini akan dilihat rankingnya ya. Akan kelihatan di sini. Di sini sudah kelihatan rankingnya ya. Peringkatnya sudah kelihatan. Oke. Nanti adik-adik cek di sini. Apakah namanya masih dalam posisi aman ya. Di sebelah kanan itu ada skor. Mulai dari skor tertinggi sampai skor terendah ya. Otomatis harus dari posisi ranking 1 sampai ranking 96. Apabila adik-adik sudah berada di posisi 97 atau sudah tidak ada di dalam ranking, itu berarti adik-adik sudah tidak lulus ya. Sudah di luar, atau bisa saja dilihat perbandingan nilainya, jumlah nilai ya. Yang sebelah kanan saya akan scroll sampai paling bawah. Ini baru di nomor 94. Ini ada nilai paling rendah 24,3 skornya. Oke. Jika adik-adik masih di situ, posisi situ, itu berarti masih aman. Ya, apalagi yang rankingnya paling di atas ya. Ya, ini contoh satu siswa ini yang jumlah skor 28. Saya dapat pastikan sampai penutupan pendaftaran sebentar ya, posisinya itu aman, sudah pasti lulus ya. Oke. Berikut saya kasih contoh untuk yang SMA. Oke, ini saya kasih contoh yang untuk SMA ya. Saya pinjam akun milik ini adik Yenet Saloh ya. Dia mendaftar di jalur sonasi ya, di jalur sonasi. Di sini sudah dapat dilihat ya, jalur sonasi yang ia pilih. Yang pilihan pertama adalah SMA 1, SMA 9, pilihan kedua SMA 1, pilihan ketiga SMA 7 ya. Dan di sini juga sudah dapat dilihat di file upload ya, calon pendaftar ini telah melakukan upload file ya, dan sudah ada tercentang ya, sudah ada tercentang di sini. Tercentang oke, berarti itu sudah diterima oleh panitia PPDB sekolah. Sekarang lanjut ke lihat peringkat ya, lihat peringkat. Nah, ini kembali dilihat peringkat sama dengan yang tadi. Jangan dulu terpengaruh ke daftar yang tampil. Karena daftar yang tampil di sini ya, daftar yang tampil di sini ya, ini ya, ini karena saya buka SMA 9 ya, lumayan berat juga karena pendaftarnya ribuan nih. Oke, ini tampilannya, ini masih baru pendaftar. Silahkan dipindahkan di jalur yang Anda daftarkan. Contoh saat ini adalah sang calon peserta didik yang saya gunakan akunnya, dia mendaftar di jalur sonasi. Oke, saya klik jalur sonasi. Ini berpindah, warna birunya ini berpindah, dan kembali dilihat di sini adalah 160. Artinya SMA Negeri 9 menerima jumlah siswa lewat jalur sonasi sebanyak 160 orang ya. Di sini sudah ada rankingnya. Nih, rankingnya nilai tertinggi ini 9.914 ya. Mengapa skor pada jalur sonasi besar? Karena kami rumusnya seperti ini. Kami telah membuat sonasi dengan jarak 7 kilo. 7 kilo itu berarti 7.000 meter. Jadi rumus yang kami pakai dalam aplikasi adalah 10.000 ya. 10.000 dikurang jarak dari rumah ke sekolah. Contoh, ada satu anak jarak dari rumah sekolah ke sekolah itu 1.000 meter. Artinya 10.000 dikurang 1.000 sama dengan 9.000. Jadi skor adalah 9.000. Contoh anak yang paling atas ini ya, nama Diva Ananda. Skornya ini 9.914.
Artinya jarak dia dari rumah ke sekolah hanya sekitar 94 meter ya. Nanti cuma di sebelah pagar sekolah. Dan saya pastikan ya, calon peserta didik ini jika berkasnya lengkap dan ini sudah masuk ranking 1, pasti posisinya dapat bertahan sampai pengumuman nanti ya. Dan sudah bisa dinyatakan lulus ya. Ini yang apalagi yang masuk 10 besar ini. Cuma yang masih data bergerak, data yang di bawah-bawah ya. Data yang di bawah-bawah ya, contoh seperti ini. Sudah 160, data yang di bawah-bawah pasti akan bergerak. Mungkin ini yang paling terakhir ada Yakob Ingkiriwang dengan skor 8.467 ya. Jika saya melihat 8.467 di 10.000 dikurang 8.000, berarti SMA Negeri 9 ini sudah bermain atau zonasinya sudah pada sekitar 1.800 meter dari sekolah. Oleh karena itu, siswa yang sudah di atas dari 1.800 meter pasti itu sudah tidak terakomodir dalam sistem zonasi ya. Kami hari ini masih membuka pendaftaran. Jika ingin mau membatalkan pendaftaran yang zonasi, bisa silakan mengikuti jalur prestasi. Oke. Itu adalah contoh bagaimana adik-adik calon peserta didik dapat melihat ranking atau melihat keberadaan posisinya itu apakah sudah kira-kira akan lulus atau tidak ya. Kiranya ini dapat membantu adik-adik sekalian calon peserta didik atau para orang tua dan wali, begitupun dengan teman-teman panitia PPDB online yang ada di sekolah, bisa dapat terus mensosialisasi. Kita tetap terus mendukung program pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, terutama untuk pendidikan Sulut yang hebat. Terima kasih.